Jemaah Jumat rahimakumullah. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan jangan sampai kita menjadi orang yang lalai kepada Allah. Karena mengingat waktu saat ini kita sudah bergantinya tahun. Tentu perjalanan kita di dunia semakin berkurang. Kalau di tahun 2023 kita masih berumur 40, 30, 50, 60 atau mungkin masih 20, tentu saat ini angka itu sudah berubah. Menandakan bahwa perubahan angka bukan semestinya bukan sesuatu yang biasa, tetapi menandakan kepada kita bahwa jatah kita hidup di dunia ini juga berkurang. Oleh sebab itu, Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita bahwa dalam menjalani kehidupan ini banyak nikmat yang Allah berikan. Tetapi terkadang kata Rasulullah, ada umatku, banyak di antara umatku yang lalai terhadap kedua nikmat ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ni'matani maghbudun fiha. Ada dua nikmat yang membuat manusia lalai untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah as-sihhah, yakni kesehatan. Lisan kita susah untuk berterima kasih kepada Allah pada saat badan kita sehat. Fisik kita sehat, bugar, duit banyak, pekerjaan lancar, karir mantap. Terkadang kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Susah lisan kita untuk mengucapkan terima kasih ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Ini yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara umatku itu kata Rasulullah, dia lalai terhadap nikmat sehat. Mata yang Allah berikan ini, dia merasa ini sesuatu hal yang biasa kalau bisa melihat. Kenapa? Karena dia belum merasakan bagaimana kalau kita tidak bisa melihat kecuali tanpa bantuan kacamata. Kita tidak bisa melihat tanpa bantuan alat-alat yang lain. Kita belum merasakan itu sehingga kita merasa ini sesuatu hal yang biasa dan kita lalai untuk bersyukur terhadap nikmat ini. Kita diberikan kaki oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa melangkah kemanapun kita mau. Terkadang kita lupa bahwa itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah mengatakan, engkau lalai wahai umatku. Engkau lalai ingat kepada Allah dengan nikmat sehat yang Allah berikan. Padahal di dalam kitab disebutkan as-sihhatu tajun ala ru'usil asihha la ya'rifuhu illal mardha. Kesehatan itu adalah mahkota di atas orang-orang yang sehat. La ya'rifuhu illal mardha. Tidak ada yang tahu bahwa di atas kepala kita ini ada mahkota kecuali bagi mereka yang sedang sakit. Makanya, bagaimana supaya kita bersyukur kepada Allah terhadap nikmat sehat ini? Mari kita lihat saudara-saudara kita yang terbaring di rumah sakit. Dan mungkin kita juga pernah merasakan sakit. Pada saat mungkin kita jatuh dari motor, luka sedikit yang ada di kaki kita. Terkadang untuk ngambil wudhu pun kita takut. Kenapa? Takut lukanya nanti menjadi perih. Tapi pada saat kita sehat-sehat saja, terkadang wudhu pun kita tidak ingat. Kenapa? Na'udzubillah, jangan sampai kita tidak melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam surat Yunus, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza massahul insanu durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'imah. Allah mengatakan manusia itu apabila dia ditimpa musibah, mendapat kemudaratan, mendapat musibah,
Da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'imah. Dia merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya? Da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'imah. Dia berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, berzikir kepada Allah li janbihi, dalam keadaan baring. Pada saat baring sakit, ingat kepada Allah, ya Allah, berilah aku kesehatan. Ya Allah, begitu nikmatnya kalau kaki saya bisa melangkah. Ya Allah, sehatnya kalau pikiran saya bisa tenang dari masalah. Au qa'idan, begitupun dalam keadaan duduk. Duduk di kantor, duduk dimanapun. Tapi kalau dalam keadaan susah, ia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak masalah, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Au qa'imah, maupun dalam keadaan berdiri. Dalam kondisi apapun digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu jika dapat masalah, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahu, oh ternyata selama ini Allah berikan aku nikmat. Pada saat dia sedang berdalam masalah, barulah ia ingat kepada Allah. Tetapi sebaliknya apa kata Allah? Falamma kashafa anhu durrahu ka'allam yad'ula durrim massa. Tetapi pada saat masalah itu Allah hapus, musibah itu Allah angkat, kesehatannya Allah pulihkan. Marra ka'allam yad'una ila durim massah. Dia merasa seolah-olah itu hal yang biasa. Dia lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Inilah kata Allah yang dilakukan oleh mereka yang melampaui batas. Inilah yang dilakukan oleh umat manusia yang melampaui batas dan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Melalui khutbah ini, mari kita introspeksi diri kita. Terlebih lagi kita berada di awal tahun ini. Apa yang telah kita lakukan di tahun yang lalu. Jangan sampai begitu banyak nikmat yang Allah berikan kita lupakan. Jangan sampai begitu banyak kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita introspeksi diri kita. Semoga dengan bertambahnya hari, berlalunya minggu, dan bergantinya bulan, ketaatan dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semakin bertambah. Karena dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup kita akan menjadi tenang. Dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup kita akan menjadi bahagia. Dan insya Allah dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun kegiatan kita dalam keseharian diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah selalu meridhoi apa yang kita lakukan. Demikianlah khutbah singkat kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita, memberikan kita kesehatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan pemikiran yang jernih untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan hati yang bening untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.